Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Jemaah maghrib rahimakumullah, marilah kita memanjatkan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk senantiasa berusaha memperbaiki diri, memperbaiki amal-amal diri, memperbaiki keadaan kita di dalam kehidupan di dunia ini, untuk bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan senantiasa berusaha memahami kalamullah, memahami Al-Quranul Karim beserta penjelasan-penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak mungkin kita bisa menjalani kehidupan ini tanpa ada panduan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk itu penting untuk kita berusaha memahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman para ulama agar supaya kita benar-benar mengetahui seperti apa semestinya orang hidup di dunia agar selamat fid dunya wal akhirah. Jamaah rahimakumullah, perlu kita sadari bersama bahwasanya ketika kita mengkaji ilmu, tujuan kita adalah untuk membuat kita memahami apa yang halal, apa yang haram, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang sunnah dan sebagainya terkait hukum-hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita sudah memahaminya, tanggung jawab kita adalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan kepada siapapun juga. Ya, panjenengan tidak usah merasa bersalah dengan saya atau dengan orang lain ketika panjenengan melakukan kesalahan. Tidak perlu merasa bersalah kepada kami, ya, karena panjenengan kita semuanya bertanggung jawab kepada Allah sendiri-sendiri. Sekali lagi, ya, kita bertanggung jawab kepada Allah sendiri-sendiri. Kita menghadap Allah juga sendiri-sendiri, ya. Makanya di dalam mencari ilmu agama, usahakan niat ikhlas lillahi ta'ala, ya. Kita mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Rasulullah dengan niat untuk mengetahui, sama sebenarnya dengan kedudukan pendidikan secara umum, pendidikan ilmu umum ketika kita sekolah SD, SMP, SMA, kuliah. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Secara umum seperti itu, nggih. Orang bersekolah agar supaya memperoleh pengetahuan, memperoleh ijazah, ya, nanti bisa mencari pekerjaan atau mencari penghidupan yang lebih baik. Ya, kalau untuk urusan dunia kita biasanya berlomba-lomba, sapa-sapa akeh duite, ngene mboten. Mau mengorbankan hartanya untuk menempuh pendidikan dunia. Untuk apa? Untuk mencari kehidupan di dunia. Dan batasnya kalau di dunia ya tidak lama, hanya 70 tahun. Ya, sesukses-suksesnya manusia ya paling-paling sing 100 tahun ya jarang nggih. Itu yang mencapai 100 tahun ya jarang itu. Kalau ilmu dunia itu seperti itu. Ya. Untuk
ilmu akhirat semestinya juga harusnya seperti itu. Kita berlomba-lomba, kita mencari ilmu akhirat. Untuk apa? Untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, tapi bukan di dunia, di akhirat. Di akhirat berapa lamanya? Abadan, selama-lamanya. Makanya sangat rugi kalau kita mengorbankan akhirat kita untuk kehidupan dunia kita. Ya kalau untuk urusan dunia panjenengan harus membayar uang sekian juta untuk bersekolah. Kalau untuk urusan akhirat, ya alhamdulillah, ya masih banyak yang gratis, masih banyak yang gratis. Itu jadi monggo sekali lagi kita niatkan, ya ketika kita mengkaji ilmu, niatkan ikhlas untuk mencari ilmu sehingga kita bisa ketika pulang memperoleh hikmah dari ilmu yang kita berusaha untuk kaji. Ya, akan membekas sedikit atau banyak, akan membekas dalam diri kita. Jangan pernah kita merasa terpaksa untuk mencari ilmu akhirat. Ini nanti tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, kalau kita merasa terpaksa, kecuali mungkin anak-anak saya terpaksa bertimokrat doi jajan gitu, dia malu ngaji. Jangan apa-apa, kalau anak saya memang saya paksa nggak ikut ngaji, orang beli jajan. Itu seperti itu. Ya, jamaah rahimakumullah. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena memang kadang ada yang salah pemahaman, ya salah pemahaman, merasa wis tua di kon ngaji bae. Yang memaksa itu enggak ada nggih. Panjenengan arep ngaji yang ngono, orang ngaji ya. Lah masalah nggih, sing ngaji sing kepengin mawon, itu sing pengin saja. Jangan pernah merasa terpaksa ketika mau mengkaji. Ya, saya sendiri anggaran sing diulang ya saya mulang, kalau enggak ada ya metang kopi teng riong. Itu seperti itu. Monggo ini. Jadi sekali lagi, ketika kita ikhlas niatkan untuk mencari ilmu akhirat, insyaallah ya akan bermanfaat ilmu-ilmu yang kita kita berusaha untuk gali. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim. Ya, kita sampai kepada surat At-Taubah. Kemarin sampai ke 119. Ya, kita akan lanjutkan beberapa ayat sampai 129 insyaallah. Kita taksin dulu latihan membacanya. Sekali lagi ya, untuk ini kan sekolah nggih, pada harus sekolah. Ya, kalau hanya seminggu sekali sekolahnya, otomatis ya SD-nya arep pirang tahun, nggak seminggu sekali. Kalau setiap hari masuknya itu 6 tahun. Kalau seminggu sekali masuknya berarti lulusnya pirang tahun? Panjenengan hitung sendiri. Ibaratnya kalau SD itu 6 tahun masuknya setiap hari. Kalau panjenengan belajarnya seminggu sekali, berarti SD lulus itu berapa tahun? Monggo. Ini sebagai gambaran. Jadi harus ditambah, jangan hanya seminggu sekali. Panjenengan tambah dengan mencari referensi sendiri, berusaha untuk belajar sendiri agar lebih meningkat lagi. Kita taksin terlebih dahulu latihan membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه
ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يعيذ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون monggo dilancar nggih, kalau lancar kepenak macane. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah ingat-ingat di sini juga harus dengung ya. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين
آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين Panjenengan bedakan antara qaf dengan kaf nih. Kaf itu di luar. Kalau qaf di pangkal tenggorokan. Biasakan seperti itu biar terbiasa. Kalau nggak dibiasakan ya susah. Wa idza ma unzilat suratum faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا
ini kan pendek semua ini. Nadhara ba'duhum ila ba'din hal yarakum, baru di sini berhenti, panjenengan berhentinya di sini, tahannya di sini. Ya, jadi tidak salah panjang pendeknya. Ini kan pendek semuanya ini. Suratun nadhara ba'duhum ila ba'din hal yarakum, baru berhenti, dengung, ditahan. Itu. Sarafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun. Sampai di sini dulu ya. Atau kayak kambuh. Jamaah rahimakumullah, kita pelajari dulu maknanya pada kajian terakhir kita sampai di sini. Ingat kisah daripada 3 orang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada waktu itu tidak ikut perang Tabuk. Ya, ketika Rasulullah sudah memutuskan sebuah perkara untuk kaum muslimin, itu tidak ada pilihan bagi kaum muslimin kecuali sami'na wa ata'na. Begitu juga ketika Allah dan Rasulnya mewajibkan kaum muslimin untuk berperang, maka wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk ikut berperang. Kita tahu bahwasanya ketika turun ayat ini adalah ketika perang Tabuk. Perang Tabuk itu terjadi kira-kira tahun ke-9 di sewaktu Rasulullah sudah berada di Madinah. Itu ketika Rasulullah baru pulang dari Mekah, ya, baru pulang dari Mekah setelah pembebasan kota Mekah, beberapa saat baru baru tiba di Madinah, ada perintah untuk berperang kembali, yaitu memerangi orang Romawi di daerah Tabuk yang jaraknya cukup jauh dan cuaca pada waktu itu sangat panas. Ya, di antara para sahabat Rasulullah itu tidak semuanya, ada beberapa orang yang walaupun tidak ada uzur, mereka tidak mau mengikuti Rasulullah karena apa? Karena malas. Ya, diantaranya disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini. Ya, wangalas salasatil ladzi khulifu, kepada 3 orang. Kemarin sudah saya jelaskan, 3 orang sahabat Rasulullah dihajar. Hajar artinya diboikot oleh para sahabat Rasulullah selama 50 hari. Tidak disapa, tidak diberi salam 3 orang ini. Ya, karena mereka tidak mau ikut berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah pulang dari Tabuk, orang-orang yang tidak mengikuti perang, mereka mendatangi Rasulullah dengan berbagai macam alasan. Ada yang alasan begini, alasan begitu, dan semuanya Rasulullah langsung terima saja. Karena Rasulullah manusia biasa, tidak mengerti mana yang jujur, mana yang berbohong, kecuali ya orang-orang yang diberitahukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan 3 orang ini qadarullah, mereka semuanya berkata jujur kepada Rasulullah. Pada intinya mereka mengatakan bahwasanya kami 3 orang ini tidak ikut berperang, ya bukan karena tidak punya, bukan karena sakit, bukan karena apa, akan tetapi karena malas jujur. Ya. Dengan sebab kejujuran tersebut, maka orang tersebut mendapat ampunan dari Allah langsung. Ini ya, di dalam surat yang ke-118. Makanya di akhir ayat yang ke-119 Allah berfirman wa kunu mangasadikin, ya, dan jadilah kalian orang-orang yang sadikin, orang-orang yang benar lisannya, benar janjinya, benar tingkah lakunya, dan sebagainya. Jujur di dalam segala peri kehidupan, ya, baik kepada keluarga, antara suami istri harus jujur,
ya, antara masyarakat dengan tetangga juga harus jujur, ya, apalagi dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam beribadah. Ya, kita beribadah itu harus jujur, ya, kalau tidak jujur ya percuma. Allah Maha mengetahui. Kalau tidak jujur dengan manusia mungkin ya kita tidak tahu, akan tapi untuk perkara ibadah ya Allah Maha tahu. Ya, panjenengan misalnya berbohong untuk masalah ibadah. Misalnya ada yang orang seperti itu. Percuma, buat apa kita berbohong kepada Allah? Allah Maha mengetahui. Itu seperti itu. Makanya Rasulullah berpesan, Allah berpesan kepada kita semuanya agar senantiasa menjadi orang yang shodiqin, orang-orang yang jujur, yang benar dalam segala tindak tanduknya. Ya, kalau kita benar akan terasa mudah. Ya, berbeda anggar panjenengan orang jujur. Ya, goli ngomong ya kudu ngarang dingin betul. Gini betul. Kalau kita mau bohong kepada orang kan kudu ngarang, tidak bisa langsung ngomongnya. Akan tapi kalau kita jujur, ya kita mudah ngomongnya, blak-blakan ngomongnya. Itu karena tidak ada apa? Tidak ada beban. Ya, apalagi untuk masalah agama. Ketika kita punya beban, itu ngomongnya abot. Gini betul? Beban nyong ngomong kayak gini jamaah nyong Melayu. Nah, kan beban. Akhirnya mencari kata atau mencari topik-topik yang kira-kira orang Melayu itu, ya, itu seperti itu. Kalau berkata demikian nanti akan menyinggung perasaan itu semuanya menjadikan kita tidak bisa jujur. Padahal agama itu butuh kejujuran. Itu. Rasulullah bersabda, ya, katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Itu, ya. Ini kita dituntut dalam beragama itu jujur, sampaikan ilmunya, sampaikan kebenaran walaupun kadang kebenaran itu bertentangan dengan orang pada umumnya. Begitu. Kita lanjutkan. Pada ayat berikutnya Allah masih menceritakan terkait orang-orang yang berada di Madinah. Maka nali ahlil Madinah, tidak pantas bagi ahli Madinah atau penduduk Madinah, waman khawlahum, dan orang-orang di sekelilingnya, minal Arab, dari orang-orang Arab Badui, orang Arab Badui, ya, ayat takhallafu ar Rasulillah, untuk menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yarghabu bi anfusihim ngan nafsi, dan mereka mencintai dirinya dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara umum, ya, kaum muslimin itu seperti itu. Tidak pantas kita lebih mencintai diri sendiri dan keluarga kita daripada mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang wajib kita utamakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi siapapun yang ada di dunia. Itu maknanya. Tidak pantas kalau kita lebih mencintai istri kita tapi kita durhaka kepada Rasulullah atau durhaka kepada Allah. Kita mencintai anak kita tapi kita durhaka kepada Allah atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak pantas bagi seorang muslim. Orang muslim yang diutamakan adalah cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya, lebih dari apapun juga, bahkan lebih daripada mencintai diri sendiri. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka lebih suka dirinya yang kena pukulan daripada Rasulullah yang kena. Itu, ya. Benar-benar itu diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika terjadi perang Uhud, Rasulullah dikepung, ya, sampai gigi seringnya patah. Itu tamengnya benar-benar para sahabat menjadi tameng hidup, dikeroyok wong sepirang-pirang dalam peperangan. Ya, itu benar-benar diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dan kita yang tidak menangi Rasulullah mengamalkan ayat ini adalah dengan senantiasa memperhatikan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dengan mengedepankan kalau kita mencintai diri kita atau anak kita atau istri kita, itu tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya.
Itu artinya misalnya panjenengan karena sayang kepada anak panjenengan melakukan dosa, itu artinya panjenengan lebih sayang kepada anak daripada kepada Allah dan Rasulnya. Itu gara-gara ngetutna keinginan anak panjenengan rela melakukan perbuatan dosa. Itu gambarannya seperti itu. Tidak boleh ya. Kita harus mengedepankan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apapun yang kita lakukan untuk anak-anak kita tidak boleh melanggar aturan syariat. Itu tidak boleh. Ini secara umum seperti itu. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah. Yang demikian itu orang-orang yang orang-orang Arab ya, orang-orang ahli Madinah. Kenapa mereka berperilaku demikian? Karena mereka tidak menimpa, digambarkan oleh Allah, tidak menimpa mereka luka-luka, goresan, sayatan fisabilillah ketika berperang di jalan Allah. Wala yatafuna mautian yaghidul kufar, dan mereka tidak pernah menginjak sebuah tempat yang menimbulkan amarah orang-orang kafir. Itu ketika orang berjihad fisabilillah, mereka berperang di jalan Allah, sudah barang tentu mereka mendatangi sebuah negeri yang kalau kita datangi otomatis karena kita dalam keadaan siap tempur, musuh sudah ngintai. Ini penggambarannya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang mereka tidak pernah merasakan itu. Orang-orang munafik, orang-orang Arab Badui yang suka protes, ya, mereka tidak merasakan bagaimana pahit getirnya berjihad di jalan Allah. Wala yanaluna min ngaduwin nailan, ya. Dan tidaklah mereka menimpakan kepada musuh-musuh Allah sebuah musibah kecuali kutiba lahum bihi amalun salih, ditetapkan, ditulis bagi mereka sebagai amalan salih. Itu ya, panjenengan kalau di dalam fisabilillah ya, kalau dalam jihad fisabilillah panjenengan memukul satu pukulan itu ditulis sebagai amalan salih. Tapi kalau di luar pertempuran ya beda nggih. Ya, panjenengan ngamuk wong ya dosa. Tapi kalau di dalam pertempuran fisabilillah ya, apapun yang panjenengan lakukan dalam rangka memenangkan pertempuran itu adalah dicatat oleh Allah sebagai amalun salih. Itu. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ya, sesungguhnya Allah tidak pernah mensia-siakan ya pahala orang-orang yang berbuat baik. Kita lanjut. Wala yunfikuna nafaqatan saghiratan wala kabiratan, dan tidaklah mereka menafkahkan dari nafkah yang kecil saghir atau yang besar, wala yaqta'una wadiyan, dan tidaklah mereka memotong lembah artinya melintasi lembah di dalam rangka berjihad fisabilillah, illa kutiba lahum, kecuali dituliskan bagi mereka sebagai pahala dari usaha mereka, liyajziyahumullah, supaya Allah hendak membalas ahsana ma kanu ya'malun, dengan sesuatu yang lebih baik dari apa-apa yang mereka kerjakan. Ya, setiap nafkah yang kecil maupun yang besar, setiap langkah kita untuk berjihad fisabilillah, setiap langkah kita untuk mencari keridhaan Allah, ya, itu akan ditulis oleh Allah sebagai sebuah amalun salih yang nanti akan dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik. Ini khususnya tentang jihad fisabilillah, tentang berperang di jalan Allah. Apapun yang dinafkahkan, ya, baik kecil maupun besar, atau perjalanannya, ya, menuju ke sana, menuju kemari, melewati lembah, melewati sungai dan sebagainya dengan rintangan yang ada, itu semuanya ditetapkan bagi mereka sebagai amalan salih. Ini ketika kita berbicara di medan perang, ya.
Akan tetapi ayat ini juga berlaku umum untuk seluruh kehidupan kita. Apapun yang kita nafkahkan, baik kecil maupun besar, asal untuk kebaikan dengan niat beribadah kepada Allah, pasti juga akan ditulis oleh Allah sebagai amalan solih. Bahkan nafkah kepada keluarga kita. Gitu. Ya. Kalau ini ayat ini berbicara tentang nafkah ketika berjihad fisabilillah. Akan tapi ini juga berlaku umum untuk segala macam sendi kehidupan kita. Dalam kehidupan berkeluarga, ya panjenengan menafkahkan anak istri. Asal ikhlas niat beribadah kepada Allah, baik kecil maupun besar, pasti akan ditulis oleh Allah sebagai amalan solih. Itu. Walayak tonguna wadian, dan tidaklah mereka membelah lembah. Ya artinya panjenengan ketika mau misalnya ya panjenengan yang berusaha untuk mencari ilmu misalnya untuk konteks kita, ya ketika ikhlas lillahi ta'ala itu semuanya akan dicatat oleh Allah sebagai amalan solih, walaupun konteksnya mungkin panjenengan berjalan ya. Kalau zaman dahulu kala misalnya ya kita tahu orang ngode itu harus jauh-jauh gitu. Itu. Nah kalau kita ikhlas ini sebenarnya sama. Tidaklah kita mikul jauh apa mikul buti nyupak miarjoyo maring maklu gendeng maring citembong nyong kerungu ceritanya. Yaitu ketika kita ikhlas lillahi ta'ala, setiap langkah kita ya karena ini dalam rangka menafkahi keluarga ya, insya Allah akan dicatat oleh Allah sebagai amalan solih. Panjenengan ke sawah ya misalnya, panjenengan membuat bata, itu semuanya kalau ikhlas lillahi ta'ala ya panjenengan akan dicatat sebagai amalan solih. Agar bisa dicatat sebagai amalan solih, sudah barang tentu panjenengan juga harus tahu waktu ya, tahu aturan ya. Ketika kita bekerja akan tapi kita tidak tahu aturan halal dan haram, jelas itu bukan dalam bentuk beribadah. Itu pasti akan menimbulkan dosa. Ketika kita beribadah tanpa tahu ada aturan waktunya, ketika waktunya sholat tidak berhenti, itu juga bisa menggugurkan niat kita. Gitu. Amalan soleh kita menjadi minimal berkurang. Itu seperti itu. Ya, Allah Maha Pemurah dalam segala macam hal. Ayat ini sekali lagi terkait dengan jihad fisabilillah. Akan tapi kita bisa praktekkan atau bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untuk kaum ibu misalnya, ketika ikhlas lillahi ta'ala di dalam mempersiapkan segala macam kebutuhan keluarga, kebutuhan suami, anak, mengurus rumah, itu semuanya kalau ikhlas lillahi ta'ala akan dicatat sebagai amalan solih. Itu seperti itu. Ya, semuanya ada proporsinya. Kita semuanya masing-masing. Ya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Itu tugas pokoknya apa? Seorang istri tugas pokoknya apa? Seorang suami tugas pokoknya apa? Itu saling berkesinambungan. Itu semuanya kalau kita niatkan untuk beribadah, semuanya akan dicatat sebagai amalan solih, baik kecil maupun besar, tergantung daripada kita masing-masing. Gitu. Kita lanjut sedikit lagi. Wa makana kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Tidak pantas bagi orang-orang mukmin mereka pergi keseluruhannya. Falawala, kenapa tidak sebagian nafaro min kulli firqah, sebagian dari kelompok, ada sebagian orang di antara mereka ta'ifatun, sebagian mereka liyatafaqahu fiddin, supaya mereka memperdalam ilmu agama. Waliyunziru qaumahum idza raja'u, lalu mereka memberi peringatan kepada kaumnya ketika mereka sudah kembali ilaihim, kepada mereka, la'allahum yakhdharun, agar supaya mereka mendapat pelajaran. Ayat yang mulia ini 122, kita bicara terlebih dulu konteksnya. Konteksnya
Allah melarang kaum mukminin untuk pergi keseluruhan berperang di jalan Allah, semuanya pergi. Sementara misalnya di negerinya sendiri tidak ada yang jaga, maksudnya seperti itu. Ya, tidak boleh mereka kaum muslimin berperang secara serentak. Akan tetapi sebagian berperang, sebagian tinggal untuk menjaga negeri. Ya, ini ketika kita berbicara agama Islam ini luar biasa, gitu. Bahkan untuk urusan-urusan politik, urusan pemerintahan itu semuanya diatur. Ini saya tidak akan detail, ya. Ini kalau detail terlalu lama. Akan tapi memang seperti itu. Ya, di sini Allah memerintahkan, kenapa tidak ada sebagian saja di antara kalian yang pergi untuk berperang atau pergi mencari ilmu? Liyatafaqahu fiddin. Sebagian dari kalian pergi mencari ilmu agama. Lalu mereka diperintah kembali untuk mengajari kaumnya terhadap apa-apa yang halal dan apa-apa yang haram terkait perkara agama. Ini perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hendaknya ada, ya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Hendaknya ada sebagian dari kalian orang-orang yang senantiasa menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Akan tetapi untuk bisa menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar harus apa? Harus tafaqquhu fiddin, harus faham apa? Agama. Itu, paham agama. Agar bisa paham agama harus belajar. Gimana betul? Ya, hendaknya ada di antara kita. Makanya ini perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tidak diperintah untuk semuanya. Ya kan, tapi ada di antara sebuah kelompok itu ada yang belajar untuk syukur ya kabeh menjadi ya ulama gitu. Tapi kan tidak mungkin. Tidak mungkin karena manusia itu mempunyai kemampuan sendiri. Ya ada sing diulang sepisan mudeng langsung nyantel ada. Ya kayak Imam Bukhari diulang sepisan ya langsung nyantel. Kalau kita diulang ping 1000 S100 ya nyantel sedela maksudnya. Ngesuk kelalen maning. Itu seperti itu, ya. Ini dalil ayat Taubah 122. Ya. Perintah agar kita untuk ada di antara segolongan manusia ada yang tafaqqahu fiddin, ada yang faham terhadap fikih agama, terhadap ilmu agama. Liyundiro qaumahum idza raja'u ilaihim, agar supaya orang yang sudah faham tadi memberikan peringatan kepada kaumnya ketika mereka kembali, yaitu memberi peringatan. Ya, memberi peringatan, memberi contoh, memberi apapun juga tidak mungkin kalau tidak dengan ilmu, ya. Itu. Ya, kalau yang memberi peringatan tidak dengan ilmu, artinya akhirnya apa? Akhirnya apa kalau tidak dengan ilmu? Akhirnya akan sesat dan menyesatkan. Ya, kalau membahas terkait agama tanpa ilmu, ya, ini yang jadinya adalah orang yang kalau orang awam sih kadang-kadang tergantung siapa sih ngomong. Gini betul? Ya kayak panjenengan saya yakin seperti itu. Agar sih ya apa namanya? Kadang kebanyakan manusia mereka kan tidak mau ribet, nggih. Tidak mau ribet untuk mencari yang jelimet-jelimet. Gini betul? Ngertine sing wis dadi sing matang. Kebanyakan manusia seperti itu, ya. Tergantung siapa yang akan menyampaikan. Qadarullah, alhamdulillah, ya kita di sini yang menyampaikan sesuai Quran dan Sunnah. Kalau yang di sana-sana kan tidak seperti itu. Dan pada kenyataannya tetap saja masyarakatnya ngandel. Gimana betul? Iya, apa? Di Zaitun kemarin, angger dosa berzina jadi cukup tebus ya dibayar. Gila betul. Ketemu ya kalau dosa cukup dibayar, dosa siji bayare 10.000 misalnya, atau doa loro 20.000. Dan ya orang awam itu kadang-kadang kan ya mereka memandangnya yang deleng kayak
syekh katanya. Sehingga mereka percaya saja ini. Makanya penting kita untuk memahami agama ini sesuai Quran dan Sunnah agar supaya kita tidak mudah untuk dibohongi itu. Ya, karena sekali lagi kalau yang menjelaskan itu tidak berdasarkan ilmu yang sahih dari Allah dan Rasulnya, hasilnya akan sesat dan menyesatkan. Itu seperti itu. Ya, kita sedang ramai ya Al-Zaitun, tapi itu biaran aja lah. Itu urusan pemerintah. Ya, kita di sini jauh. Ya, kita boleh berkomentar atau apa ya, akan tapi tidak usah terlaluan juga. Kita tidak tahu aslinya seperti apa karena kita tahunya dari media itu ya, wallahu a'lam. Ya, itu urusan pemerintah. Urusan pemerintah yang berhak untuk menertiban. Sayangnya nang Indonesia ya, hal-hal seperti itu sangat sangat subur ya. Orang ngaku nabi saja akeh sing ngandel, kayaknya ngenyong ngaku nabi, kayaknya tetap bae nasi ngandel. Gini betul. Itu panjenengan ya sekali-kali bikin sensasi mengaku sebagai nabi apa pasti ya akan ada saja orang ngandel anu wong gemblung bendarani Waldi nang Indonesia ta. Ya orang Buddha kelambi ya, tingkahnya aneh, disebutnya wali Allah katanya. Nah, itu Nabila. Nih, jamaah rahimakumullah, terakhir saya sampaikan 2 hadis dari Rasulullah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nari ila waqad buyyina lakum." Ya. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan dari neraka, melainkan telah diterangkan kepada kalian dari A sampai Z ya, yang bisa memasukkan orang ke dalam surga dan menjauhkan orang dari neraka sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Paham gak? Kalimat ini kalimat sederhana tapi maknanya luar biasa besar dan orang tidak paham. Yang bisa mendekatkan diri, memasukkan kita ke surga, ya sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah berarti bukan jalan menuju surga. Contoh ya, misalnya orang melaksanakan peringatan Maulid Nabi misalnya, itu bukan jalan menuju surga karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasul tidak pernah diperingkatkan. Ya, sudah tidak pernah dijelaskan, bahkan disebut juga tidak. Ya, segala macam yang mendekatkan, segala macam amalan solih, ya, itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu kita mencari tambahan yang lain, itu maksudnya. Ya, apa yang menjauhkan seorang dari neraka juga sudah dijelaskan. Apa yang haram, apa yang makruh, semuanya sudah dijelaskan. Ya, tinggal kita memaknainya seperti apa itu. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Innallaha la yukharrimu khurmatan illa waqad ngalima annahu sayatallimuha minkum mutallingun ala wa anni akhidun bi khujazinkum ay antahafatu finnar katahafutil firashi au dabab." Ya, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidaklah mengharamkan suatu hal melainkan Allah telah mengajarkannya. Ini, ya, bahwa Allah tak akan memperlihatkan dari kalangan kalian. Ketahuilah sesungguhnya aku telah memegang kendali kalian daripada kalian terjerumus ke dalam api neraka, seperti terjerumusnya seekor kupu-kupu atau lalat ke arah api. Apa makna dari 2 hadis yang mulia ini? Ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidaklah membiarkan manusia dibiarkan tersesat. Itu apa yang bisa memasukkan ke surganya Allah. Ya, apa yang halal, apa yang haram, semuanya Allah sudah mengajarkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Itu.
Bahwasanya kata Rasulullah itu adalah sangat-sangat kepengin agar semua manusia, ya semua orang itu diberi hidayah oleh Allah Tabaraka wa Taala. Ya sangat sayang kepada kaum muslimin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apapun yang bisa menyelamatkan manusia dari neraka dan masukkan manusia ke dalam surga, semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya. Sehingga harusnya kita senantiasa berpegang teguh dengan hal tersebut. Ya tidak mungkin kalau sesuatu tidak dijelaskan oleh Rasulullah, berarti itu bukan merupakan amalan solih. Sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah itu berarti bukan amalan solih. Itu seperti itu. Mudahnya, ya, mudahnya. Kenapa kita harus repot, ya, mencari hal-hal yang tidak ditetapkan oleh Rasulullah? Padahal yang ditetapkan oleh Rasulullah saja masih sangat banyak yang tidak kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Itu seperti itu. Ya, agama Islam sudah sempurna. Apapun sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Semuanya yang halal, yang haram, semuanya dijelaskan oleh Allah. Tinggal bagaimana kita mau atau tidak membacanya. Gitu, ya. Karena kelemahan sebagian besar kaum muslimin adalah punya Al-Quran tetapi tidak pernah mau membacanya. Membaca artinya maksudnya, mempelajari artinya. Itu kita lomba bagus-bagusan membaca Al-Quran, tapi ya belum ada lomba ya menerjemahkan Al-Quran tidak digembor-gemborkan. Itu, ya. Padahal penting, ya, untuk kita tidak hanya sekedar bisa membaca, bagus, ya, itu sebuah ibadah. Kita membaca Al-Quran dengan tartil itu perintah. Itu akan tapi tidak tidak lebih berharga dari kita membaca isinya. Itu akan lebih bermanfaat baik kita kalau kita membaca isinya dalam bahasa yang kita fahami. Itu panjenengan membaca bahasa Arab tok misalnya dengan membaca tafsirnya atau terjemahannya lebih bermanfaat membaca terjemahannya bagi panjenengan, karena panjenengan secara umum tidak mengerti bahasa Arab. Paham gak? Sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.